Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Kakak percaya kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam memuji nama Tuhan, walaupun sekolah minggunya kita masih secara online. Khususnya kelas para remaja, kita akan kembali memuji nama Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membacanya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga yang mulia, kami kembali ke hadapan-Mu Tuhan di pagi hari ini, mengucap syukur dan terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu. Kalau pada hari ini kami kembali bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai kami dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu Tuhan, yang memampukan kami untuk boleh mengerti, memahami, serta melakukan di dalam kehidupan keseharian kami. Pimpinlah kami ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Yosua 14 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kakak akan membacanya buat kita semua. Dengan judul perikop, Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka, seperti yang difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah anak-anak Tuhan yang senang membaca dan mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan keseharian. Pada minggu ini, tema kita yaitu Cayo berkarya bagi Tuhan. Minggu yang lalu kita belajar tentang Yosua, di mana dia adalah salah seorang pemimpin bangsa Israel. Dan pada minggu ini kita juga akan belajar tentang salah satu tokoh yang tidak kalah pentingnya di dalam memperjuangkan tanah Kanaan. Kaleb adalah salah seorang pengintai yang diutus oleh Musa
untuk menyelidiki dan memata-matai negeri perjanjian. Tuhan telah menyertai Kaleb bersama dengan Yosua di dalam melakukan misinya, dan Kaleb dan Yosua percaya bahwa apa yang dia lakukan, keberhasilan yang dia lakukan semata-mata bukan karena kehebatan, bukan karena keberhasilannya, tetapi semua oleh karena karya dan penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik, dalam minggu ini kita bisa belajar dari Kaleb, di mana dia selalu mengandalkan Tuhan, dia selalu memohon pimpinan Tuhan di dalam kehidupannya, hingga ia memperoleh keberhasilan. Dia juga memperoleh tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan kepadanya bersama dengan keturunannya. Dan dia tidak lupa bahwa apa yang dia peroleh, keberhasilan yang dia peroleh, semua oleh karena Tuhan. Dan adik-adik, dalam kondisi kita pada saat ini, dengan keterbatasan kita harus tetap semangat. Kita boleh terus mengandalkan Tuhan, bahwa kita bisa melewatinya dengan pertolongan Tuhan. Dan jangan kita menjadi anak-anak Tuhan yang sombong dengan apa yang kita punya, tetapi biarlah dengan berkat yang Tuhan curahkan bagi kita, kita boleh membagikannya bersama dengan teman-teman ataupun lingkungan kita yang membutuhkannya. Biarlah dengan keberadaan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang membawa terang dan garam sebagai saksi Kristus. Seperti Kaleb yang selalu setia kepada Tuhan dan terus berkarya di dalam memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan boleh terus mengukir karya untuk memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kondisi dan situasi yang serba terbatas pada saat ini. Biarlah kita boleh terus semangat memuji nama Tuhan dan menjadi anak-anak yang membawa terang dan garam sebagai saksi Kristus. Biarlah adik-adik boleh terus melakukan kehendak Tuhan dan terus percaya bahwa Tuhan akan menyertai. Apapun yang harus kita lewati, Tuhan yang selalu memimpin dan menolong kita dan memampukan kita untuk bisa melewatinya. Tetap semangat adik-adik, tetap berkarya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang maha baik, Allah yang maha kasih, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami kepadamu bahwa kami boleh terus mengandalkan Tuhan, kami boleh menjadi anak Tuhan yang terus Tuhan pakai menjadi terang dan garam sebagai saksi Kristus. Ya Allah yang maha baik, biarlah Engkau yang memberkati kami dimanapun kami berada, memberkati sekolah kami, untuk kami boleh terus semangat, kami boleh belajar dengan giat Tuhan, dengan kondisi apapun. Engkau juga memberkati orang tua kami di dalam tugas pekerjaan mereka. Engkau juga yang memberkati jemaat-Mu GKP Seroja ya Tuhan, kiranya Engkau menjaga dan melindungi mereka. Engkau juga menolong di setiap pergumulan mereka hadapi. Engkau memberkati gereja kami ya Tuhan, dari Pak Pendeta bersama dengan para majelis yang terus setia melayani kami. Biar Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan. Engkau juga yang menjauhkan mereka dari segala mara bahaya dan dari segala sakit penyakit. Berkati juga ya Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia, di dalam kami bersama-sama menghadapi situasi dan kondisi yang terbatas pada saat ini. Biarlah ya Tuhan Engkau yang berkati para pemimpin kami dengan hikmat kebijaksanaan daripada-Mu,
yang memampukan mereka untuk boleh saling memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia tercinta ini ya Tuhan. Untuk kami bersama-sama bergandengan tangan melewati semuanya ini, dan kami mampu dengan pertolongan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang Kamu serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami juga mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.